Ismi Istiqomah Suprapto, NIM S19134 dari kelas S19C, mahasiswa Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang sex education pada anak usia remaja. Selamat pagi adik. Pagi sus. Sebelumnya ini dengan adik siapa? Adik Rahma. Adik Rahma. Umurnya berapa adik? 15 sus. Iya, masih remaja ya berarti ya? Iya, Iya, sebetulnya perkenalkan saya perawat Ismi Istiqomah Suprapto. Di sini saya berinas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Di sini adik bisa manggil Mbak atau Kakak ya biar lebih akrab. Iya kak. Ya baik. Nah, di sini sebelumnya Kakak minta izin ya untuk kontrak waktu dengan adik kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Iya. Untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang sex education atau tentang pendidikan seksualitas. Nah, di sini tujuannya nanti agar adik paham tentang seksualitas itu seperti apa ya. Iya sus. Nah, sebelumnya apakah adik siap? Sudah. Ya, bersedia ya? Ya. Baik. Nah, ini sebelumnya kakak mau tanya, adik apa sih yang adik ketahui tentang seksualitas itulah yang adik pahami gitu? Seksualitas itu kayak pacaran sus. Oh, kayak pacaran ya? Iya. Lalu Cowok apa lagi? sama cewek. Iya, cowok sama cewek. Terus Iya. apa lagi? Ada yang diketahui Terus lagi? bisa hamil. Oh, gitu. bisa hamil, Iya. udah nikah ya? Iya. Ya, baik, bagus. Nah, di sini tujuan khususnya juga agar adik itu lebih paham sih seksualitas itu seperti apa, lalu tentang gender atau jenis kelamin, lalu tentang organ reproduksi antara wanita dan pria, lalu larangan-larangan seperti itu yang dalam seksualitas ya. Iya sus. Di sini kakak akan menjelaskan materi dibantu dengan media PPT ya. Iya sus. Ya. Nah, ini untuk slide yang pertama itu judulnya adalah sex education ya, atau pendidikan tentang seksualitas. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan itu dulu ya. Pendidikan kesehatan itu adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Nah, ada dua faktor tentang sex education, yaitu faktor pertama dan faktor kedua. Sudah paham? Ya, baik. Lalu kita lanjut ya. Menurut WHO, gender atau jenis kelamin, jadi gender itu jenis kelamin ya, bisa disebut dengan jenis kelamin. Ada sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, lalu peran, hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksikan secara sosial, jadi bersama-sama. Lalu ada identitas gender dan ekspresi gender. Lalu selanjutnya di sini ada perbedaan seks dan gender itu sendiri. Nah, di sini gender adalah karakteristik pria dan wanita yang terbentuk dalam masyarakat. Di sini terbentuk dengan alami dan dapat dilihat sejak lahir. Jadi jenis kelamin itu bisa dilihat itu pada saat bayi keluar ya, bayi keluar dari rahim ibu itu sudah bisa kelihatan, oh ini pria, oh ini wanita. Lalu ada seks, itu adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita. Lalu ada peran gender atau peran jenis kelamin, itu adalah ada peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotip seksual maskulinitas atau feminitas. Nah, di sini apa sih stereotip gender itu? Nah, di sini kita jelaskan, yaitu stereotip gender atau jenis kelamin itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan tertentu pada suatu masyarakat. Nah, contohnya nih ya, untuk laki-laki itu ada maskulin, lalu dia rasional, ada yang tegas, lalu ada ceroboh, tidak cemburu dan tidak setia. Lalu untuk perempuan
Kalau biasanya perempuan itu kan feminim, malu, gampang emosional, ada yang lemah lembut, teliti, penjemburu, dan setia. Jadi perbedaannya itu yang paling signifikan tuh pada laki-laki dan perempuan itu maskulin dan feminimnya ya. Lalu di sini ada kesehatan reproduksi. Di sini di bagian kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sejahtera fisik, lalu mental dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi secara fungsinya dan prosesnya. Nah, di sini contohnya adalah HIV. Ya, di sini tuh HIV itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyebabkan AIDS atau HIV. Nah, di sini HIV menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh yang seharusnya melawan penyakit sekarang menjadi rusak karena virus. Nah, jadi penyakit HIV ini menyerangnya itu di bagian kekebalan tubuh. Jadi gampang terserang penyakit lain itu. Nah, lalu ada kepuasan seksual. Di sini kepuasan seksual adalah salah satu kebutuhan untuk hubungan pernikahan yang kuat. Nah, jadi masih lama ya adiknya untuk melakukan hubungan ini ya. Nah, di sini dan berkelanjutan dan berkorelasi dengan kesehatan mental dan kebahagiaan umum. Ini akan dijelaskan nanti kalau ada sudah mengerti di tingkat yang lebih tinggi ya. Nah, lalu ada kekerasan dalam seksual ya. Di sini seperti pemerkosaan, lalu ada pelecehan seksual serta penyiksaan seksual dan sebagainya. Di sini pelecehan seksual itu bisa terjadi ya dan menyebabkan apa yang adik katakan tadi, yaitu bisa hamil di luar nikah seperti itu. Nah, di sini ada edukasi seks tentang pada anak remaja ya. Nah, di sini yang pertama, di sini ada bisa dilihat ya Dek ya. Ada nih yang pertama contohnya bagian tubuh pribadi tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang lain. Nah, ini contohnya di bagian mulut, lalu di bagian dada. Kan di bagian dada perempuan seperti Ade kan ada payudara, tuh nggak boleh ya. Nggak boleh, jadi jangan sembarang. Lalu di bagian kemaluan tuh ada organ vagina, dan laki-laki itu ada penis. Jadi bagian di bawah dan sekitar paha. Dan tangan nggak boleh megang, lalu mata tuh nggak boleh melihat yang nggak seharusnya. Lalu di bagian pantat, kalau laki di bagian pantat ya. Lalu bagian tubuh mana sih yang hanya boleh disentuh? Nah, di sini ada oleh ayah atau ibu ketika memandikan. Ini pada saat ya mungkin kalau remaja seperti Ade pada saat sakit ya bisa ayah atau ibu gitu kan ya. Lalu ayah atau ibu ketika membersihkan sehabis buang air. Lalu ada juga dokter ketika memeriksa didampingi orang tua gitu. Lalu katakan tidak saat orang lain menyentuh bagian pribadimu. Jadi seperti apa tadi? Di bagian apa? Payudara ya, bagian kemaluan, mulut tuh nggak boleh. Lalu atau menyuruh membuka baju di depannya, depan laki-laki itu juga nggak boleh ya, jangan dilarang sekali. Lalu menunjukkan bagian pribadi tubuhnya seperti di bagian kemaluan itu juga nggak boleh ya. Lalu atau menunjukkan film atau foto telanjangnya itu nggak boleh ya, dilarang sekali. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan ya tentang edukasi seks pada usia remaja. Nah, jadi disimpulkan tentang seks itu adalah kebutuhan biologis pada wanita dan pria. Kemudian gender itu adalah karakteristik pada pria dan wanita. Kemudian ada kesehatan reproduksi, itu adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Kemudian tadi ada seks edukasi ya, edukasi seks pada usia remaja. Tadi ada banyak ya. Ada nggak lupa kan? Tidak kan? Ya baik. Nah, di sini kakak
coba tanya deh, kan tadi kita belajar tentang edukasi seks pada remaja kan? Iya, Coba jelaskan lagi bagian mana saja sih yang tidak boleh dilihat atau tidak boleh disentuh oleh orang lain, itu bagian mana saja? mulut. Iya, mulut, Terus dada, terus ini sus, bagian kemaluan. Iya, Lalu yang terakhir di bagian belakang tuh? pantat. Iya, baik. Kemudian kalau orang lain tuh, kalau kita disuruh nggak mau tuh, kita tuh nggak boleh tuh yang apa tadi? Membuka baju. Iya, buka baju, betul. Terus melihatkan Iya, bagian bagian iya. usaha ini. Ya baik, bagian ini ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Lalu memperlihatkan foto atau video biar telanjang, iya, pakai baik. baju. Iya, sudah paham ya berarti ya apa yang kakak jelaskan tadi, paham? Iya, Ya Kak. baik, paham, alhamdulillah. Semoga Ade bisa mempraktikkan, ya maksudnya itu mempraktikkan dalam hal yang baik tentang edukasi tadi, tidak boleh ya itu kan tidak baik seperti itu. Jadi kan karena dia sudah paham dan waktunya juga sudah pas ya, tadi kita kontrol waktunya kurang lebih 15-20 menit. Jadi kakak mohon pamit dulu. Nah nanti beberapa hari lagi kita akan melakukan pendidikan kesehatan lagi mengenai hal yang lainnya ya. Baik, kalau begitu kakak permisi dulu ya. Iya, Kak. Ya, permisi. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.